Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa capek banget karena terlalu sering bantu orang, selalu ada buat siapapun, tapi malah nggak dihargai? Atau kalian merasa hidup kayak nggak punya waktu buat diri sendiri karena terus-terusan dihubungi orang lain? Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol soal hal yang mungkin jarang dibahas, tapi penting banget, menjadi tak terjangkau. Mungkin kedengerannya egois atau dingin ya, tapi sebenarnya ini bukan soal menjauh dari orang lain, tapi lebih ke belajar menghargai diri sendiri dulu. Karena kadang, terlalu mudah diakses itu bikin kita kelelahan dan kehilangan arah. Yuk kita bahas kenapa menjadi tak terjangkau justru bisa membantu kita berkembang dan lebih fokus sama hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Jadi sebenarnya apa sih maksud dari menjadi tak terjangkau? Apakah itu berarti kita harus cuek atau menjauh dari semua orang? Enggak ya, bukan itu maksudnya. Menjadi tak terjangkau itu artinya kita mulai memilah, bukan memusuhi. Kita nggak lagi selalu bilang ya ke semua ajakan, nggak langsung balas chat dalam hitungan detik, dan mulai memberi ruang buat diri sendiri. Ini soal membuat batasan sehat, supaya waktu, energi, dan fokus kita nggak habis buat hal-hal yang nggak penting. Kita jadi lebih sadar untuk memilih siapa yang layak deket waktu kita dan kapan kita harus benar-benar off demi menjaga kesehatan mental. Ingat, menjaga jarak itu bukan berarti nggak peduli, tapi justru bentuk perhatian tertinggi ke diri sendiri. Kalau kita bisa mulai jadi lebih selektif dan nggak selalu tersedia, banyak banget manfaat yang bakal kita rasain. Pertama, kita jadi punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Entah itu buat istirahat, belajar hal baru, atau ngelakuin hal yang kita suka. Kedua, kita jadi lebih dihargai. Aneh ya, tapi ini benar. Ketika kita nggak selalu on, orang lain justru lebih menghargai waktu dan kehadiran kita. Mereka jadi sadar kalau energi kita itu berharga, bukan sesuatu yang bisa diakses kapan aja. Ketiga, kita jadi lebih fokus. Karena nggak lagi terdistraksi terus-menerus oleh notifikasi atau permintaan orang lain, pikiran kita jadi lebih jernih. Kita bisa lebih produktif dan merasa lebih damai. Jadi, jangan takut buat mulai bilang tidak. Karena setiap tidak yang kita ucapkan ke orang lain adalah ya yang kita berikan ke diri sendiri. Kalau kamu udah mulai ngerti pentingnya jadi tak terjangkau, pertanyaannya sekarang, gimana caranya mulai? Tenang, gak harus langsung drastis kok, bisa mulai dari hal kecil. Pertama, matikan notifikasi yang gak penting. Kita nggak harus balas semua pesan saat itu juga. Kasih jeda, kasih ruang buat otak kita tenang. Kedua, tentukan jam offline. Misalnya setelah jam 9 malam, kamu berhenti buka HP atau kerja. Waktu itu jadi waktu sakral buat istirahat atau me time. Ketiga, pilih kualitas, bukan kuantitas dalam hubungan. Gak harus semua orang dapat akses ke hidupmu. Fokus sama orang-orang yang benar-benar suportif dan positif. Keempat, bikin rutinitas harian yang kamu jaga. Punya waktu khusus buat baca, olahraga, atau refleksi diri itu penting. Itu bentuk komitmen buat jaga dirimu sendiri. Ingat ya, ini bukan tentang jadi egois, tapi tentang menciptakan ruang agar kita bisa tumbuh dengan lebih sehat dan kuat. Jadi teman-teman, menjadi tak terjangkau bukan berarti menjauh dari dunia, tapi ini soal mendekat ke diri sendiri. Memberi ruang untuk bertumbuh, bernafas, dan lebih sadar arah hidup kita. Kadang, dengan gak selalu ada, kita justru bisa hadir lebih utuh. Dengan bilang tidak ke hal-hal yang gak penting, kita bisa bilang ya ke hal-hal yang benar-benar berarti. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru buat kamu, yuk bantu channel ini berkembang dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Tulis juga di kolom komentar, apa tantangan terbesarmu saat mulai belajar jadi tak terjangkau. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa, jaga dirimu karena kamu berharga.